kabar kalian? Apa kabar kamu yang ada di sana? Semoga hari-hari kamu semakin membahagiakan. Semoga kamu sekarang baik-baik saja dan tidak pernah lupa bersyukur setiap harinya. Hai Aqua. Yes. Aku punya pesan semesta yang sangat jelas untuk kamu Aquarius. So, this is your time. Ini adalah waktu bagi kamu. Channeling message from the universe and spirit guide. Oke, aku dapat beberapa pesan. Yang pertama, yang paling kuat adalah tentang the words. Oke, it's all about apa yang keluar dari mulut kita. Oke. Aquarius, aku merasakan ini menjadi pekerjaan rumah yang seringkali menantang untukmu, ya. Beberapa di antara kamu sedikit sulit untuk mengontrol cara berbicara, yang kemudian ditangkap oleh orang lain seringkali menjadi sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya maksudnya mungkin baik, kontennya mungkin baik, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. So, lebih bijak dalam memilih kata-kata. Kadang emosi bisa membuat kamu lupa dan meluapkannya sekejap mata dengan kata-kata yang bisa membuat orang lain jadi sakit hati, menyakitkan sekali. Jadi kalau orang bilang tajam mulutnya gitu. Dan aku merasakan sampai Oktober ini berakhir, kemudian menjelang November, berusahalah untuk pay attention untuk isu yang satu ini, karena ya, ini akan berimbas dalam banyak hal di kehidupan kamu, ya. Ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan kata-kata kamu, maka bisa jadi itu memperburuk kondisi atau hubungan kalian berdua. Kemudian perhatikan lagi impact-nya. Seringkali merasa puas, tapi ingatlah bahwa kepuasan itu hanya sementara ketika kita emosional. Kemudian saat itu juga mengeluarkan kata-kata yang sangat kita inginkan untuk kita sampaikan ke lawan bicara kita, tapi kemudian ingatlah bahwa kapan saja kata-kata yang muncul tanpa melalui proses berpikir, asal berkata tanpa berpikir, itu bisa jadi bumerang untuk kamu. So, aku tidak mau itu terjadi, bahwa sesuatu yang bisa kamu pikirkan lebih bijak keluar dari mulut kamu, alangkah baiknya itu dilakukan, oke? Ya, aku merasakan mulutmu harimaumu, itu pesannya sangat jelas sekali, oke? Next, ini juga tentang perubahan, ya. Kamu siap atau tidak siap kalau semesta mau meminta kamu berubah karena cycle kehidupan atau fase yang ini sudah selesai, maka perubahan tidak bisa terelakkan. Jadi ada masalah dengan waktu di sini. Oke, kamu menghabiskan beberapa waktu untuk berada dalam situasi yang sama dan tidak bergerak kemana-mana. Ya, berusahalah untuk memahami bahwa waktu tidak bisa menunggu. Yang bisa kamu lakukan adalah berusaha sebaik mungkin agar ketika sebuah fase kehidupan harus berakhir, pastikan kamu sudah mempelajari hikmah atau pelajaran dari sebuah persoalan dalam kehidupan. Karena kalau tidak, maka siklusnya akan kembali lagi. Mungkin dengan orang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, tapi ingat, masih dengan pelajaran yang sama. Kamu akan dealing terus dengan perasaan itu, dengan perasaan yang kamu sudah diuji tapi nggak lulus gitu, oke? Dan ini saat yang tepat untuk reset ekspektasi, oke? Ekspektasi kamu terhadap orang lain seringkali memperburuk situasi perasaan kamu. Ekspektasi kamu terhadap sebuah situasi seringkali mudah mengalihkan fokus kamu. Jadi cobalah untuk lebih fokus terhadap apa yang ada di depan kamu, ya. Apakah kamu memilih takut atau memilih maju? Kalau aku jelas memilih maju. Apakah kamu juga? Tanyakan itu, oke? Moving forward, itu adalah
satu kata kunci yang sepertinya perlu kamu perhatikan lebih di bulan-bulan ini. Oke, Aqua? Yes. Teamwork. Oke, ini masih terkait dengan bagaimana kamu bereaksi terhadap sebuah masalah. Kamu cenderung agresif, ya, impulsif. Seringkali saat itu kalau kamu sedang emosi, kamu akan menunjukkannya. Kamu ekspresif sekali dalam menyampaikan sesuatu. Dan kadang dalam sebuah teamwork, pengendalian diri itu penting. So, jika kamu sedang dalam sebuah pekerjaan, maka menjadi atau meleburlah bersama dengan tim kamu. Karena satu pekerjaan yang diawasi oleh lebih dari 2 pasang mata, lebih dari 1 otak, itu tetap hasilnya akan lebih bagus dibandingkan hanya 1 orang saja yang mengawasi. Teamwork, ini jadi pekerjaan rumah kamu. Oke? Dan kurangilah drama, kurangilah membuat sebuah drama dalam kehidupan. Jika sebuah persoalan yang simple bisa diselesaikan secara sederhana, maka selesaikanlah. Oke? Jauhkanlah dari memperumit sebuah keadaan. Itu pesannya. Tertangkap dengan sangat jelas. Entah kenapa, Aquarius yang biasanya jika muncul dalam sensku atau dalam rasaku adalah energi yang mostly dominan positif, maka untuk bulan ini, kenapa kemudian waktunya yang paling tepat adalah saat ini untuk menyampaikan advice atau pesan dari spirit guide dan juga semesta. Karena memang ada beberapa hal dalam kehidupan kamu yang terasa tidak seperti biasanya. Ya, aku merasa tidak seperti biasanya. Lebih gerah gitu. Oke, sorry, aku nggak tahu. Tapi aku ngerasa lebih gerah aja gitu. Ya, dan jangan lupa untuk backup plan. Oke, kamu menghadapi sebuah masalah, kamu punya solusi, pastikan kalau kamu punya plan A, maka kamu juga harus punya backup plan, which is plan B. Kalau yang satu tidak berfungsi atau berjalan sebagaimana harapan kamu, ekspektasi kamu, maka kamu bisa langsung putar setir untuk melakukan plan B. Jangan biarkan diri kamu berada dalam sebuah asumsi, ya, oke, ini penting juga. Asumsi yang mengatakan bahwa masalah kalau muncul, udahlah dibiarkan aja, nanti juga akan selesai sendiri. No. Oke, aku akan bilang no Aquarius. Tidak seperti itu cara kerjanya, ya. Dan ketika ada sebuah masalah, pesan dari spirit guide adalah selesaikan saat itu juga masalahmu, lalu semua akan baik-baik saja, ya. Ada kecenderungan lebih suka mengulur waktu, lebih suka membiarkan sesuatu seolah-olah nanti juga akan baik sendiri kok, nanti juga akan selesai sendiri masalahnya, tenang aja gitu. Nggak semua bisa kamu berlakukan seperti itu, oke? Dan dengan kemampuan kamu menjadi teladan bagi banyak orang. So, apakah dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam keluarga, dalam circle pertemanan dan lain-lain, kamu seringkali jadi panutan, oke? Karena itu, buatlah role model yang baik untuk itu, ya. Kamu entah sadar atau tidak, entah kamu tahu atau tidak, banyak orang lain di sekeliling kamu yang menganggap kamu sebagai role model, ya. Jadi mereka menganggap kamu bisa diteladani, mereka mencontoh banyak hal yang kamu lakukan. Dan sebagai manusia, kamu harus memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hal yang baik dan benar, hal yang bijak yang bisa kamu lakukan. Dan lakukanlah itu menginspirasi orang dengan teladan, dengan praktik, dengan keseharian kamu, oke? Daripada hanya sekedar menyampaikannya dengan kata-kata saja, oke? Nanti kita terakhir akan tanya tarot card dengan situasi kamu. Aku tidak tahu apakah yang muncul tentang percintaan atau tentang keuangan atau tentang karir dan lain-lain. Yang pasti itu yang perlu kamu dengar untuk saat ini. So, and also this is general reading, ya. I pick up so many energy, jadi mungkin tidak akan semua bisa resonate ke kamu. Tapi ini adalah persoalan yang mendasar bagi Aquarius untuk bulan-bulan ini. Oke, kalau kamu sedang menghadapi situasi, kamu merasa pintu peluang kemanapun kayaknya tertutup buat kamu. Bukan hanya tertutup, bahkan terkunci mungkin. Jadi kamu nggak melihat peluang sama sekali. Kamu ngeliat kesempatan ini, ketutup lagi. Kamu berusaha untuk usaha yang ini, ada hambatan aja gitu. Kalau sedang menghadapi masalah itu, maka pesan dari semesta adalah
trust the universe, okay? Trust the divine. Percayakan pada semesta, percayakan pada kekuatan Tuhan. Karena kalau kamu sudah berusaha, kamu sudah mengupayakan semaksimal mungkin, dan ternyata bukan itu path kamu, maka semesta ini, kehidupan ini akan membawamu kepada path kamu yang sebenarnya. So you don't have to be worry, kamu gak perlu khawatir tentang itu. Yang perlu kamu lakukan adalah, trust the divine. Percayakan kepada semesta, karena kamu sudah melakukan bagian kamu, gitu. Untuk beberapa dari kamu yang merasa, kok kayaknya banyak peluang ketutup ya, gitu. Padahal aku sudah mengupayakan berbagai cara, okay. Everything will come to light. Itu yang selalu menjadi pedoman kamu, dan semesta mau bilang, spirit guide mau bilang bahwa itu nggak selalu bisa kamu terapkan dalam berbagai kondisi. Jadi nggak semua bisa kamu serahkan ke semesta, nggak semua bisa kamu. Ini kontradiktif ya. Satu sisi bagi beberapa di antara kamu yang sedang berusaha untuk melihat peluang, dan ternyata kok ya peluangnya tertutup. Gue ngelamar ini, nggak dapat lagi. Yang ini nggak dapat lagi. Percayalah, lakukan saja usahamu sebagai manusia yang terus memperbaiki diri. Kamu sudah melakukan upaya-upaya itu dengan kerja keras yang luar biasa. Dan jika kamu merasa belum menuai hasil yang kamu harapkan, maka sebenarnya semesta sedang bekerja untukmu. Kamu akan diarahkan kepada path kamu, pada jalan hidup kamu, dan kamu akan merasa bahagia atas itu. Mungkin tidak sekarang, tapi segera setelah kamu tahu. Dan segera setelah semesta memberikan jawaban atas pertanyaan kamu tentang kenapa tidak segera terwujud dan lain sebagainya. Okay? So, aku akan mulai untuk tanya tarot card. Okay? Dan akan selalu kuingatkan bahwa this is general reading. Jadi mungkin gak akan semua bisa resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Sesuaikan dengan situasi kamu, dan energinya bisa terbalik antara kamu dengan orang yang sedang dealing sama kamu ya, dalam hal perasaan, emosi, secara fisik, apapun itu. Universe Energy and Spirit Guide for the Aquarius menuju November 2020. Aquarius. Pesan spesifik. Aquarius, I know. Nice. Wow. Wow. Okay. Like seriously? Whew. Bottom of the deck, the King of Wands. Dan kamu memulainya dengan the Tower, ya. Oke. I know the issue here. Tadi sebetulnya sudah aku sampaikan. Big change. Akan ada sebuah perubahan besar dalam kehidupan kamu. Sebuah siklus kehidupan, sebuah fase kehidupan berakhir. Dalam relationship, mungkin beberapa di antara kamu ada yang berakhir, mungkin beberapa di antara kamu ini tentang pekerjaan yang membuat kamu merasa hidupmu berbalik 180 derajat. Mostly sih terasa seperti energi yang kuat, tapi ini sangat-sangat kamu rasakan sebagai sebuah benturan kehidupan, gitu yang aku rasakan. Ini menjelaskan kenapa ada begitu banyak king di sini. Oh my god, you have 3 king ya. Bottom of the deck, you have King of Wands, and here ada King of Pentacles and also King of Cups. Buatku, ini jelas tentang dengan permasalahan hidup yang sedang kamu alami. Ada begitu banyak hal yang tidak mudah yang sedang kamu lalui. Aquarius, listen to this. Kamu harus mendengar beberapa orang dalam kehidupanmu. Kamu harus
atau sebentar lagi barangkali kamu akan memerlukan mentor, memerlukan seorang pembimbing, ya, seorang yang bisa ngasih nasihat tentang kehidupan, apapun itu. Kalau kamu sedang merasa roller coaster kehidupan ini ada dalam bidang pekerjaan, maka barangkali orang ini adalah orang yang punya otoritas di pekerjaan kamu, your boss maybe, nggak selalu, tapi dia orang yang bijaksana, tapi dia juga orang yang punya kekuasaan, oke? Dan untuk kasus kamu, sepertinya kalaupun mereka tidak datang, jemput bolalah, tanyakan sesuatu. Sebagai seseorang yang, ya, as a human, sebagai manusia yang kadang kita perlu mendengarkan orang lain atau mendapatkan advice, masukan, nasihat dari orang lain. Itu yang aku dapatkan. Kenapa di sini ada multiple king? Ya, dan King of Wands. Ini lebih aku rasakan sebagai kamu, ya. Kamu yang dalam proses menjadi the King of Wands. Kamu akan menjadi seseorang yang passionate, bergairah, bersemangat dalam apa yang sedang kamu jalani, dalam pekerjaan, dalam bisnis, even dalam kehidupan kamu, di family, di percintaan. Kamu punya keberanian itu. Kamu punya lion animal spirit yang akan, atau spirit animal dari singa yang berani, bijaksana, dan dia adalah raja hutan, oke? Dan ini klarifikasi, ini konfirmasi dari yang tadi aku sampaikan tentang bersiaplah karena kamu sedang dipersiapkan oleh semesta untuk menjadi seorang role model dalam kehidupan kamu yang sekarang. Apapun yang sedang kamu jalani, kamu yang tahu, oke? Dan ini akan dimunculkan. Kamu akan menjadi seorang leader dan kamu diingatkan di sini untuk bisa menjadi teladan bagi sekeliling kamu yang sudah mulai melihat kamu sebagai sosok yang patut untuk ditiru. Oke? Keep in mind. Oh my god, this is so beautiful actually. Tapi ini sangat challenging sekali dan ini sangat menantang Aquarius. So, this must be, ini tuh penting banget untuk hidup kamu. I don't know how to describe this, ya. Selain dua king, dua orang atau beberapa orang yang aku rasa perlu kamu dengar nasihatnya, kamu juga perlu terhubung dengan dua orang ini atau mereka yang akan segera bicara dengan kamu, ya. Ada energi mother, ada energi seorang ibu, bisa jadi sister or maybe mother and sister. Tapi aku melihat di sini mereka orang yang sangat peduli dengan kamu. Yang satu pengasih, yang satu tajam, yang satu realistis, yang satu sangat lovely, sangat tahu bagaimana cara memutuskan dengan hati. Dengan kehidupan sulit yang sedang kamu hadapi sekarang, kamu butuh dua sosok ini, oke? Siapapun dia dalam kehidupan kamu, maka cobalah untuk mendekat dengan mereka. Atau kamu bisa expect mereka yang akan berusaha untuk berbicara dengan kamu, untuk menanyakan, hey, apa yang bisa aku bantu? Apakah kamu baik-baik saja? Cobalah untuk terbuka dengan apa yang kamu alami dan mintalah nasihat kepada dua figur ini. Bagiku, oh my god, it's just the confirmation gitu. Ini hanya konfirmasi dari apa yang aku sampaikan di awal tentang isu-isu atau masalah-masalah yang harus kamu perhatikan dalam kehidupan kamu. Oke? So, kamu bisa melihat dengan lebih jelas persoalan hidup kamu harus melangkah seperti apa. Karena seberapapun hebatnya kamu menganggap dirimu, tetap saja kita perlu mendengarkan orang-orang lain yang sudah melewati pahit manisnya kehidupan, oke? Makan asam garam kehidupan, gitu yang aku dengar. Ya, ini juga tentang kamu yang mungkin daydreaming, tapi aku lebih merasakan ini tentang banyak pilihan. Kamu ada dalam sebuah kebingungan, oke? Kamu tidak bisa memutuskan sesuatu. Dan ini bagiku terasa seperti jika kamu tidak berusaha untuk terkoneksi dengan orang-orang penting dalam kehidupan kamu, oke? Catat itu. Siapapun ini, kamu yang paling tahu. Mungkin dia mentor, mungkin dia adalah guru spiritual kamu yang kamu sudah lama tidak kontak, atau dia adalah sosok seorang ayah, dia sosok bos, atau orang yang kamu teladani, dan kamu seringkali ada masalah komunikasi dan tidak mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian di sini ada figur wanita,
ibu, seseorang yang nurturing, yang sayang sama kamu, yang mau yang terbaik buat kamu. Dan jika dalam kondisi ini, dalam situasi the tower, kamu memilih untuk tidak mendengarkan mereka, maka semesta mau bilang, kamu akan terus berada pada ilusi itu. Kamu akan berputar-putar dalam persoalan hidup kamu dan kamu tidak menemukan jalan keluar. Oke? Jadi, ya, spirit guide mau bilang, terkoneksi lagi dengan orang-orang ini. Kalau tiba-tiba ada orang dalam kehidupan kamu yang kamu anggap cukup bijak dan mereka menanyakan kabar, terbukalah dan kamu tahu pada batasan mana kau bisa terbuka, kau bisa menanyakan sesuatu yang penting untuk kamu dengar saat itu. Oke? Dan jadilah the king of wands. Jadilah orang itu. Karena aku merasa kamu punya tanggung jawab yang besar. Karena kamu dilihat oleh banyak orang, kamu didengarkan oleh banyak orang, dan jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu amanah untukmu. Jadilah berkah untuk sesama. Tidak perlu secara materi memberikan kepada banyak orang dulu, tapi setidaknya berikanlah contoh yang baik karena kamu tahu bahwa mereka sedang melihatmu, mereka menirumu, mereka meneladanimu. Oke, Aquarius. Nice energy. Terima kasih sudah membawanya ke sini. I hope the best for you. Jelang November 2020 dengan lebih banyak mendengarkan orang-orang di sekeliling kamu yang sayang sama kamu dan mau kamu untuk mendapatkan yang terbaik di hidupmu. Thank you anyway. I love you all guys. Take care.